Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, jadi Anda mengirimkan kami sebuah transkrip yang, wah, benar-benar membuka mata. Isinya membedah kekuatan senjata nuklir modern. Misi kita hari ini adalah untuk mengupas tuntas apa arti semua ini. Kita nggak cuma lihat angka, tapi juga ide di baliknya. Baiklah, mari kita bongkar ini. Sumber yang Anda kirim ini menyajikannya seperti hitung mundur, dari yang kuat sampai yang, tak terbayangkan. Kita akan ikuti alur itu. Dan ini penting ya, karena setiap senjata di daftar ini, itu bukan cuma soal nambah kekuatan. Masing-masing itu mewakili sebuah, jawaban atas pertanyaan strategis. Sebuah langkah baru dalam perlombaan senjata. Tujuannya bukan buat menakut-nakuti, tapi supaya kita paham logika dingin di balik teknologi yang bisa mengakhiri dunia. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Senjata terberat di gudang senjata Amerika. Bom gravitasi B-83. Di transkrip ini, digambarkan ukurannya sebesar mobil kecil. Dijatuhkan dari pesawat pengebom siluman B-2. Kekuatannya 1,2 megaton, angka ini kan susah dibayangkan ya. Jadi gini deh, itu sekitar 80 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Nah, yang menarik dari B-83 ini bukan cuma kekuatannya, tapi filosofi di baliknya. Ini senjata era Perang Dingin, sebuah palu godam yang dirancang untuk satu hal, menghancurkan target yang paling kuat sekalipun. Sumber Anda menyoroti kemampuannya menembus bunker bawah tanah. Oh. Ini artinya, targetnya bukan cuma kota, tapi pusat komando musuh, tempat para pemimpin bersembunyi. Ini senjata dekapitasi. Dari satu gom? Gila. Tepat. Tapi, disinilah kita lihat evolusi pertamanya. Transkrip itu bilang kalau AS berencana memensiunkan B-83. Mereka menggantinya dengan senjata yang daya ledaknya lebih rendah, tapi lebih presisi. Sebentar. Itu kan kedengarannya kabar baik ya. Ganti palu godam dengan pisau bedah. Tapi apa itu justru bikin lebih bahaya? Maksud saya, apa senjata nuklir yang lebih kecil ini jadi lebih gampang dipakai secara psikologis? Ini dia, salah satu paradoks paling berbahaya dalam strategi nuklir modern. Pertanyaan yang sangat bagus. Di satu sisi, ya, mengurangi daya ledak bisa mengurangi kehancuran. Tapi di sisi lain, itu mengaburkan batas antara perang konvensional dan nuklir. Kalau sebuah senjata nuklir dianggap cukup kecil untuk dipakai tanpa memicu kiamat, godaan untuk memakainya bisa meningkat drastis. Jadi, lebih kecil bisa berarti lebih mungkin digunakan. Wah, itu pemikiran yang mengkhawatirkan banget. Oke, jadi B-83 itu ancaman yang kelihatan ya, dijatuhkan dari pesawat yang bisa dilacak, tapi gimana kalau pesawatnya dihancurkan di darat duluan? Kelemahan itulah yang membawa kita ke senjata nomor 4 dalam daftar. Pendekatannya beda total. Betul sekali. Kalau B-83 itu kekuatan yang dipamerkan, senjata berikutnya ini soal kekuatan yang disembunyikan. Kita bicara soal rudal Trident E, dipakai oleh AS dan Inggris. Ini SLBM. Rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Dan ini mengubah segalanya, jangkauannya lebih dari 12.000 km. Artinya, satu kapal selam yang sembunyi di Pasifik bisa menyerang target di hampir seluruh dunia. Tapi, disinilah bagian yang sangat menarik. Teknologinya itu namanya MIRV. Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicles. Ini pengubah permainan. Jadi alih-alih satu rudal bawa satu hulu ledak, satu Trident bisa bawa sampai 8 hulu ledak. 8? 8. Dan masing-masing kekuatannya 30 kali bom Hiroshima. 8 hulu ledak ini bisa menarget 8 kota berbeda. Atau semuanya diarahkan ke satu area. Untuk menciptakan kehancuran total. Jadi satu peluncuran itu bisa berarti 8 ledakan nuklir. Transkripnya ngasih contoh satu rudal yang nargetin Moskow. Hasilnya, kota sebesar Moskow jadi nggak bisa dihuni, jutaan korban. Inilah inti dari apa yang disebut kemampuan serangan kedua. Kapal selam ini kan susur banget dideteksi, jadi hampir mustahil dihancurkan dalam serangan pertama. Mereka itu polis asuransi pamungkas. Keberadaan mereka menjamin bahkan kalau negara Anda hancur, kekuatan tersembunyi di bawah laut ini akan membalas. Ini logika yang aneh ya. Perdamaian dijaga oleh ancaman pemusnahan bersama. Itulah deterensi nuklir. Skala kekuatan yang tersembunyi ini sulit banget dibayangkan. Sumber Anda bilang AS punya 14 kapal selam kelas Ohio. Kalau dihitung kasar, itu berarti ribuan hulu ledak nuklir terus-menerus patroli di lautan. Siap diluncurkan dalam hitungan menit. Dan kekuatan gabungannya setara dengan puluhan ribu bom Hiroshima.
Kekuatan yang bisa mengakhiri peradaban tersembunyi di bawah ombak. Oke, dari kekuatan tersembunyi di bawah laut kita pindah ke raksasa di darat. Jelas permainan MIRV ini bukan cuma milik AS atau Inggris, sumber ini membawa kita ke Tiongkok. Senjata nomor 3, rudal DF-5. Ya, dan DF-5 ini contoh sempurna gimana teknologi menyebar dan beradaptasi. Kalau Trident itu soal mobilitas dan siluman, DF-5 ini soal kekuatan mentah berbasis darat. Monster setinggi Tiati Rubio, lebih dari 30 meter. Monster yang bawa muatan luar biasa. Varian barunya bisa bawa sampai 12 hulu ledak MIRV, dan masing-masing hulu ledak itu 66 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Coba bayangin deh, satu rudal DF-5 dari Tiongkok itu dirancang bukan cuma buat menghantam satu kota kayak Washington DC, tapi untuk melenyapkan seluruh pusat politik, militer, dan sejarah Amerika dalam satu serangan. Ini dekapitasi level negara. Yang menarik di sini adalah eskalasi yang kita lihat. Satu hulu ledak dari DF-5 ini kekuatannya hampir sama dengan seluruh bom B-83 yang tadi kita bahas. Dan sekarang, satu rudal bisa bawa 12. Wow. Ini menunjukkan pergeseran strategi. Dari bom tunggal yang besar menjadi serbuan hulu ledak yang lebih kecil tapi sangat kuat. Tujuannya untuk mengalahkan sistem pertahanan apapun. Sekarang kita masuk dua besar. Dan keduanya dari Rusia. Di nomor 2, ada nama yang legendaris dari Perang Dingin. Nama yang diberikan NATO untuk bikin takut. Setan. Rudal R-36. Dan nama itu bukan cuma propaganda loh. Itu pengakuan atas kemampuan senjata ini yang benar-benar mengerikan. Ini puncak filosofi Soviet. Bangun senjata yang begitu besar dan kuat sampai nggak ada keraguan soal niatnya. Dan fleksibilitasnya yang bikin ngeri ya. Transkrip itu menjelaskan ada 2 pilihan muatan. Opsi pertama, 10 hulu ledak MIRV, mirip yang lain tapi lebih kuat. Opsi kedua, dan ini yang gila, 1 hulu ledak tunggal raksasa. Kekuatannya sampai 20 megaton. Itu lebih dari 1.300 kali bom Hiroshima. Ini pertanyaan strategis yang menarik. Kenapa mau satu bom 20 megaton daripada 10 bom 1 megaton? Jawabannya kembali ke target. 10 hulu ledak bagus buat hancurin 10 kota. Tapi satu hulu ledak 20 megaton, itu buat kerjaan lain. Kerjaan apa? Menghancurkan target yang paling diperkeras di planet ini. Seperti silo rudal bawah tanah atau bunker komando di bawah gunung. Ini senjata pamungkas untuk memastikan aset militer musuh yang paling penting jadi debu. Skenario untuk hulu ledak 15 megaton di San Francisco. Bola apinya menelan seluruh kota, luka bakar tingkat 3 bisa terjadi puluhan kilometer jauhnya. Ini bukan lagi menghancurkan kota, ini menghapusnya dari peta. Dan Rusia diyakini masih punya sekitar 46 rudal ini yang siap pakai. Jadi, warisan teror Perang Dingin itu masih ada di dalam silo, menunggu perintah. Dan akhirnya kita sampai di puncak daftar. Senjata yang menurut sumber ini paling kuat dan paling canggih saat ini. Kalau R-36 itu Satan, penerusnya RS-28 Sarmat dijuluki Satan II. Dan ada satu fitur kunci yang membuatnya terdengar seperti fiksi ilmiah. Fractional Orbital Bombardment System, atau FOBS. Konsep yang sangat mengganggu dari sudut pandang pertahanan. Coba jelaskan sesederhana mungkin, apa yang bikin sistem ini begitu menakutkan? Oke, gini. Puluhan tahun, pertahanan rudal AS itu dirancang dengan asumsi serangan dari Rusia akan datang lewat kutub utara, jalur terpendek. Radar kita diarahkan ke sana. FOBS membalikan asumsi itu. Alih-alih terbang melengkung tinggi dan bisa diprediksi, Sarmat bisa masuk ke orbit rendah bumi. Seperti satelit. Tepat, seperti satelit yang bawa kiamat. Dari orbit, dia bisa turun dan menyerang target dari arah manapun. Termasuk dari kutub selatan? Betul, arah yang sama sekali nggak dijaga. Ini bukan soal jadi siluman dari radar. Ini soal jadi siluman secara strategis. Dia menyerang dari arah yang nggak pernah Anda duga. Senjata penipuan sekaligus pemusnah. Dan daya ledaknya. Sumber ini menyebut potensi teoritis sampai 50 megaton. Itu setara dengan zar bomba. Ledakan buatan manusia terbesar dalam sejarah? Perlu kita tekankan ya, kata teoretis, muatan sebesar itu mungkin nggak praktis secara militer. Terlalu besar. Tapi angka itu ada untuk tujuan psikologis, untuk menunjukkan batas atas dari apa yang mungkin secara teknologi. Itu sebuah pernyataan kekuatan.
Dan sebagai ilustrasi, skenario ledakan 50 megaton di New York City. Angkanya jadi nggak masuk akal. Lebih dari 7 juta kematian, lebih dari 6 juta cedera, 7 juta jiwa. Itu lebih dari populasi banyak negara. Lenyap dalam sekejap. Kilatan cahayanya akan terlihat dari jarak hampir 1.000 kilometer. Sulit membayangkan skala seperti itu. Kehancuran pada skala itu akan jadi peristiwa kepunahan lokal, mengakhiri sebuah kota besar dan wilayah sekitarnya. Ini bukan lagi perang, ini sesuatu yang lain. Transkrip itu menyebutkan keraguan soal kapabilitas nyata Rusia, menunjuk pada laporan kegagalan uji coba Setan 2 dan performa militer mereka yang kurang impresif di Ukraina. Nah, ini perbedaan krusial antara kekuatan di atas kertas dan kemampuan operasional sebenarnya. Punya cetak biru untuk senjata super itu satu hal, mampu memproduksinya dengan andal, merawatnya, dan mengintegrasikannya ke rantai komando itu tantangan yang sangat berbeda. Jadi, apa semua ini cuma gertakan? Apa Rusia, seperti yang disiratkan sumber itu, cuma macan kertas? Disitulah kita harus sangat hati-hati. Sumber itu juga menggarisbawahi poin yang lebih penting. Bahkan kalau ada keraguan, Rusia masih punya hampir 6.000 hulu ledak nuklir. Kalaupun hanya sebagian kecil yang berhasil lolos dan mencapai target, hasilnya tetap bencana yang tak terbayangkan. Jadi pada akhirnya, siapa yang punya mainan terbesar itu nggak terlalu penting ya? Tepat. Itulah kesimpulan utamanya. Perdebatan soal apakah Satan 2 berfungsi atau tidak, itu mengalihkan kita dari kebenaran yang lebih besar. Tantangan nyata bagi kemanusiaan bukanlah membangun pertahanan yang lebih baik. Tantangannya adalah memastikan logika deterensi ini tidak pernah gagal. Karena dalam permainan ini nggak ada yang menang, hanya ada tingkat kekalahan yang berbeda di dunia yang hancur. Dan mungkin ada satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang. Sumber-sumber ini kan fokus pada dampak fisik langsung, bola api, ledakan, radiasi. Sekarang, coba bayangkan efek sekundernya. Bukan cuma satu kota yang lenyap, tapi keruntuhan total infrastruktur global yang saling terhubung. Internet, rantai pasokan, pasar keuangan, sistem GPS, semuanya itu sangat rapuh. Apa yang terjadi pada hari-hari dan minggu-minggu setelahnya bagi miliaran orang yang selamat ribuan kilometer dari ledakan saat pilar peradaban modern runtuh dalam semalam? Nah, itu pertanyaan yang jauh melampaui angka-angka megaton.